Halo YouTube, Wilujeng Cumping, Patepang D di channel Rotasi 08. Oke YouTube, di video kali ini kita akan bahas lagi motor laki dari Yamaha ya, yaitu Yamaha Vixian tahun 2010. Nah, untuk Vixian ini yang 2010 dia merupakan Vixian generasi kedua ya, dari Vixian yang sebelumnya. Nah, untuk Vixian ini sangat recommended banget ya buat kalian yang lagi cari motor tangki di depan. Saya kira ini cukup recommended, fashionnya dapat, iritnya ngantep ya. Nah, oke, kita sebelum lanjut ke reviewnya, alangkah baiknya kalian yang baru mampir ke channel ini untuk mengklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kita lebih semangat lagi membuat review-review atau bongkar-bongkar. Nah, oke, mungkin tentu kalian sudah mengklik tombol subscribe-nya. Yuk kita langsung aja mulai untuk review Yamaha Vixian tahun 2010 ya. Nah, YouTube, kita akan sedikit membahas ya untuk Vixian lama ini. Nah, Vixian yang pertama itu diproduksi pada tahun 2007 ya, sampai dengan 2011 tahap pertengahan atau akhir. Vixian R diperbarui secara signifikan, yaitu berubah dari segi bodi ya, segi bodi, dan ada perubahan sedikit dari mesin ya. Nah, untuk Vixian yang 2010 ini merupakan generasi kedua ya. Untuk yang generasi pertamanya tidak beda jauh dengan bodi yang 2010 ya. Namun yang membedakan dari Vixian generasi pertama yaitu dari lampu depan ya, lampu utama. Untuk lampu utama yang Vixian pertama, ya lampu utamanya masih berbentuk bulat ya. Namun yang generasi kedua bentuk lampu utamanya lebih mantap ya. Nah, YouTube, kalau kata saya sih ini recommended banget ya buat yang lagi cari motor laki dengan desainnya dapet ya. Pokoknya nggak bosen deh ini kayak. Nah, untuk itu kita sedikit review untuk Yamaha Vixian ini ya. Oke, kita mulai dari speedometernya. Nah, dari speedometernya ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang di sisi kiri dapat bagian dari kilometer. Untuk yang di bagian tengah terdapat ampere bensin, dan di sebelah kanan ada ini ya, RPM. Nah, untuk indikator lampu dia ada di bagian tengah, di bagian ampere bensin ya. Nah, kita bahas untuk di bagian depan ya. Nah, untuk lampunya ini, lampu utama dia sudah berubah ya, dari bulat menjadi yang full, terbuat dari plastik ya. Nah, untuk lampu utamanya ini dia masih menggunakan lampu dari bohlam ya. Nah, lampu utama, lampu senja, lampu sen dia masih menggunakan lampu bohlam ya, belum menggunakan LED sayangnya pada tahun 2010, 2007 atau sampai 2011 ya. Ya, kita sedikit bahas panel dari lampu ini ya. Nah, untuk di bagian kiri ini dia sudah ada ini ya, lampu dim. Untuk menyalakan lampunya dia ada di bagian sisi kiri ya, itu menyalakannya dengan geser tombol ke atas ya. Untuk
tombol sen seperti motor pada umumnya. Nah, klakson. Nah, di bagian kanan panel terdapat ini juga ya, stop engine dan starter. Untuk spionnya yang ini sudah diganti dengan spion Jupiter MX ya. Dia bentuknya lebih melancip. Untuk ini bawaannya dia bentuknya masih seperti bawaan Mio. Nah, untuk shock breakernya ini berbentuk teleskopik fork ya, dengan diameter yang udah lumayan besar untuk beban si motor ini ya, cukup kekar lah, cukup kekar. Nah, untuk di bagian spakbornya ini juga dia sudah menyatu ya dengan bottom shocknya ya. Bentuknya juga enggak ini sih, bagus ya bentuknya. Nah, oh ya, kita bahas untuk di bagian kaki-kaki ya. Nah, untuk kaki-kakinya ini sudah diganti dengan velg yang jari-jari ya tentunya. Untuk 2007 sampai 2011 akhir, Vixion tidak mengeluarkan versi yang jari-jari ya. Ini sudah diganti dengan pemiliknya menggunakan velg jari-jari ya, aluminium. Nah, sedikit kita bahas untuk spesifikasi velgnya ini ya. Nah, YouTube untuk velg Yamaha ini, Vixion ini sudah diganti menggunakan ring Takasago ya. Ring Takasago. Nah, dia menggunakan ukuran lebar 185 ya. Nah, untuk jari-jarinya warna gold, jari-jari gold. Untuk tromolnya sendiri masih lokal ya, karena Yamaha tidak mengeluarkan yang versi jari-jari. Nah, untuk pengeremannya ini juga dia sudah menggunakan hidrolik ya, 2 piston. Itu sudah besar ya kalipernya. Kita bahas untuk di bagian tangki. Nah, untuk di bagian tangki ini dia cukup menampung bahan bakar sebanyak 12 liter ya. Cukup besar, lumayan untuk dipakai jarak jauh. Saya kira nyaman ya, karena dia bisa menampung bensin sebanyak 12 liter. Nah, YouTube kita bahas untuk bagian bodi dari Vixion ini ya. Nah, untuk bodinya ini terbilang cukup ramping ya, motor laki tapi dengan bentuk bodi yang gak begitu besar ya, namun sangat nyaman lah kalau saat dikendarai ya. Nah, untuk bodi belakangnya ini dia untuk yang versi 2007 sampai 2011 ya, dia dengan bentuk tekukan tajam seperti ini ya, berbeda dengan Vixion yang generasi setelahnya. Nah, untuk strippingnya juga dia simple ya, tidak begitu banyak warna. Dia hanya memakai tiga warna ya, 3 sampai 4 warna lah. Nah, untuk rangkanya ini sudah menggunakan rangka Delta Box ya, jadi kelihatan lebih besar di bagian depan rangka ini ya, besar, kekar ya. Nah, kita bahas untuk bagian mesin ya, kita bahas sedikit. Nah, untuk tipe mesinnya ini masih SOHC. Dia memiliki 5 speed, 5 transmisi. Nah, untuk cc nya ini dia memiliki 150 cc ya, dengan kampas basah ya. Nah, untuk pendinginnya ini dia sudah menggunakan radiator air ya, air radiator. Jadi dia tipe radiatornya basah ya. Nah,
untuk knalpotnya ini dia menggunakan knalpot racing ya, sudah diganti menggunakan R9 Rainbow. Nah, YouTube untuk bagian behelnya ini dia bentuknya saya suka ya. Dia bentuknya kecil, namun tidak dibuat sampai ke pinggir sisi ini ya. Namun dia dibuat tambahan di bagian bawah ini ya. Jadi jika kita mengangkat standar 2, nah untuk tenaganya megang di bagian sini ya. Nah, YouTube, kita lanjut ke bagian belakang dari Yamaha Vixion ini ya. Nah, YouTube, untuk bagian stop lampnya ini dia bentuknya lebih melebar ke samping ya. Nah, untuk bagian mikanya ini terbagi menjadi 2 lapisan ya. Yang pertama untuk di bagian warna merah stop lamp ini. Nah, untuk kaca beningnya ini untuk di bagian luarnya ya. Nah, untuk di bagian sennya ini sama seperti yang depan ya bentuknya. Nah, untuk velgnya ini masih menggunakan ring dari Takasago XL Asia ya. Nah, untuk ukuran lebar dari velg ini menggunakan ukuran 215 ya. Ukuran masih 17. Nah, dengan memakai ban ukuran 70/90 ya. Nah, untuk tipe armnya ini dia sudah monoshock ya. Nah, YouTube, mari kita intip bagian jok Yamaha Vixion ini ya. Nah, YouTube, untuk di bagian dalam joknya ini ada penyimpanan untuk aki ya, aki, dan ada juga penyimpanan untuk toolkit kalau enggak jas hujan masuk lah, satu ya. Dia di pinggir-pinggirnya tidak tercover ya oleh bodinya ini. Nah, mungkin cukup ya untuk di bagian dalam joknya ini ya. Kita tutup kembali ya. Nah, YouTube, kita coba untuk ini ya, posisi sliding ya. Untuk posisi duduknya ini sangat nyaman ya. Nah, untuk di bagian kaki dia terjepit ya, nggak begitu melebar di posisi kepala kita ya. Jadi sangat nyaman ya, meskipun jauh tidak begitu merasakan pegal karena posisi ridingnya sangat nyaman sekali ya. Itu mungkin sekian dulu untuk review Yamaha Vixion tahun 2010 ini ya. Nah, buat kalian yang baru bergabung atau yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel Lokasi 08. Dukung terus channel kami agar lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, mungkin sekian dulu. Sampurasun YouTube.